semuanya, seluruh guru Indonesia yang hebat. Perkenalkan, saya Halimatus Sa'dia dari SMK Widya Praja Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan dan berbagi tentang asesmen kompetensi minimum atau AKM, di mana presentasi ini saya wujudkan dalam rangka program pengimbasan dari hasil BIMTEK seri AKM Guru Belajar yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Seperti kita ketahui bahwa asesmen kompetensi minimum atau AKM merupakan penilaian kompetensi mendasar yang diperlukan oleh semua murid atau siswa untuk mampu mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Asesmen kompetensi minimum atau AKM adalah kompetensi yang benar-benar minimum, di mana melalui AKM kita bisa memetakan sekolah di daerah berdasarkan kompetensi minimum yang harus dipersiapkan. Ada dua kompetensi mendasar yang diukur dari AKM. Yang pertama adalah literasi membaca, di mana literasi membaca ini diharapkan siswa tidak hanya sekedar mampu membaca, tapi juga mampu menganalisis suatu bacaan. Yang kedua adalah literasi matematika atau numerasi, di mana diharapkan siswa mampu menganalisis menggunakan angka. Kompetensi yang dinilai ada tiga. Yang pertama adalah keterampilan berpikir logis dan sistematis. Yang kedua, keterampilan bernalar menggunakan konsep serta pengetahuan yang telah dipelajari. Yang ketiga adalah keterampilan memilah serta mengolah informasi. Asesmen Nasional atau AN merupakan program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar siswa yang mendasar, yang meliputi literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Ada tiga instrumen utama yang terkait dengan asesmen nasional. Yang pertama adalah AKM, yang kedua adalah survei karakter yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa, serta survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Adapun manfaat asesmen nasional, yang pertama, kita dapat memotret kualitas pembelajaran yang ada di sekolah. Kita akan dapatkan umpan balik dari peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah, dan kita dapat menggunakan sebagai dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. Kita dapat membandingkan ujian nasional sebelumnya dengan asesmen nasional yang akan diselenggarakan. Untuk ujian nasional yang sebelumnya diselenggarakan di tingkat akhir atau tingkat akhir pada tiap jenjang, di asesmen nasional itu diselenggarakan di kelas 5, 8, dan kelas 11. Di ujian nasional, semua siswa wajib mengikuti ujian nasional, sedangkan untuk asesmen nasional, itu siswa dipilih secara acak untuk mengikuti asesmen nasional. Yang perlu diingat bahwa asesmen nasional itu bukan pengganti ujian nasional dan bukan sebagai syarat kelulusan. Selain dari teknis pelaksanaannya, cakupan asesmen nasional berbeda jika dibandingkan dengan ujian nasional. Asesmen nasional lebih memberikan gambar yang lebih utuh dan luas mengenai mutu pendidikan, tidak hanya sekedar kualitatif, namun juga karakter dan iklim belajar. Asesmen nasional dilaksanakan selama 2 hari. Hari yang pertama adalah tes literasi, dan hari kedua yaitu tes numerasi. Adapun kriteria peserta asesmen nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan, tidak semua siswa yang mengikuti, dan dipilih secara acak, diambil dari kelas 5, 8, dan kelas 11. Setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Asesmen nasional, untuk asesmen literasi membaca diharapkan siswa memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan merefleksi. Asesmen numerasi diharapkan siswa dapat memahami, mengaplikasi, dan bernalar. Untuk kategori tingkat penguasaan kompetensi ada 4. Yang pertama adalah
kelompok yang memerlukan intervensi khusus di mana siswa atau murid belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks. Untuk kelompok dasar, siswa atau murid mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit, dan kelompok yang cakap, siswa atau murid mampu membuat interpretasi dari informasi implisit. Dan dikatakan lain jika siswa atau murid mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks. Sedangkan untuk numerasi, siswa dikategorikan kelompok yang memerlukan intervensi khusus jika siswa atau murid hanya memiliki pengetahuan matematika secara terbatas. Siswa masuk kelompok dasar jika siswa atau murid memiliki keterampilan dasar matematika. Siswa dikatakan masuk kelompok cakap jika siswa atau murid mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki. Dan dikatakan lain jika siswa atau murid mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks. Pembelajaran berbasis kompetensi dan berbasis konten itu ada perbedaan yang sangat signifikan. Pembelajaran berbasis konten hanya berpusat pada materi pembelajaran. Pembelajaran hanya untuk cakupan materi saja dan siswa hanya menjawab serangkaian pertanyaan tes berdasarkan topik. Pembelajaran tidak terkait sama sekali dengan konteks kehidupan nyata siswa dan berorientasi pada nilai akhir. Dengan pembelajaran berbasis kompetensi, pembelajaran berpusat pada kebutuhan pembelajaran untuk memahami konsep dan keterampilan. Siswa dapat menunjukkan kinerja dan menerapkan konsep. Pembelajaran terkait erat dengan konteks kehidupan nyata siswa sehari-hari dan berorientasi pada proses dan penguasaan kompetensi. Kita lihat bahwa segitiga belajar erat kaitannya antara kurikulum, asesmen, dan pembelajaran untuk meningkatkan pengalaman belajar murid yang didukung oleh kompetensi guru dan kompetensi kepemimpinan sekolah. Ayo teman-teman yang belum mengikuti AKM, mari untuk bergabung dan belajar bersama di BIMTEK seri AKM yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui SIM TKB dengan menggunakan username dan password yang sudah dimiliki. Nanti Bapak Ibu bisa memilih menu seri AKM. Setelah bisa login, kita bisa memilih asesmen kompetensi minimum, dan di situ kita akan mendapatkan pilihan jadwal di mana BIMTEK seri AKM ini diselenggarakan hingga angkatan kelima, yaitu sampai tanggal 28 Januari. Ayo, mari kita dukung program pemerintah untuk meningkatkan kualitas guru dan kualitas siswa. Setelah kita menentukan jadwal, kita akan diberi tawaran untuk bergabung dengan Telegram Resmi Guru Belajar. Di situ kita akan dapat banyak informasi tentang seri AKM ini dan kita dapat berdiskusi dengan seluruh guru hebat seluruh Indonesia. Di situ dapat dilihat bahwa saya sudah mengikuti seri AKM untuk jenjang SMA atau SMK yang angkatan pertama, dan saya sudah menuntaskannya hingga 100%. Dan di akhir ini saya harus melakukan penyembasan kepada teman-teman yang belum melakukan atau mengikuti BIMTEK Guru Belajar seri AKM ini. Ayo teman-teman, mari kita ikuti program dari pemerintah ini supaya kita dapat memajukan pendidikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.